Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ridho dengan nomor induk mahasiswa 24293020. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah basis data dengan studi kasus sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini ini adalah merupakan eh, soal-soal UAS mata kuliah basis data. Nah, untuk soal yang pertama, untuk merancang basis data menggunakan ERD. Nah, di sini saya sudah merancang di dalam Draw.io. Saya membuat ERD ini menggunakan Draw.io. Dalam desain ini terdapat empat entitas. Yang pertama ada rekam medis, pasien, dokter, dan obat. Nah, relasi antar entitas ini saya rancang untuk memenuhi ada one to many, dan many to many. Untuk yang pertama one to one. Nah, one to one ini antara pasien dan rekam medis. Kenapa? Karena pasien di sini memiliki satu rekam medis dan satu rekam medis dimiliki oleh satu pasien saja. Nah, untuk atribut pasien ada tanggal lahir, jenis kelamin, nama, dan ID. Kemudian untuk entitas rekam medis di sini ada atribut seperti ID, tanggal catatan, diagnosa, dan ID pasien. Ini merupakan rancangan dalam bentuk one to one. Kemudian untuk one to many-nya saya rancang yaitu entitas dokter menangani pasien. Nah, di sini bisa terlihat bahwa pasien itu sebenarnya fleksibel. Dia bisa dihubungkan ke one dan bisa dihubungkan ke many. Jadi untuk sebelum ini pasien merupakan one to one karena pasangannya merupakan rekam medis. Nah, kalau di sini saya merancang dokter menangani pasien. Nah, satu dokter bisa menangani beberapa pasien. Begitupun beberapa pasien itu bisa ditangani oleh satu dokter. Nah, ini merupakan kardinalitas one to many. Untuk atribut dokternya ada ID, nama, spesialis, dan ID pasien. Seperti itu. Kemudian untuk many to many saya rancang eh, antara pasien dan obat. Di sini relasinya itu pasien mendapatkan obat. Nah, di sini artinya yaitu beberapa pasien itu mendapatkan beberapa obat. Karena biasanya itu satu pasien bisa mendapatkan banyak jenis obat dan satu jenis obat bisa didapatkan oleh banyak pasien, seperti itu. Sini teman-teman bisa lihat, karena di sini kardinalitasnya many to many, jadi relasinya ini memiliki atribut. Ada ID pasien, ID obat, dan waktu pemberian. Nah, kemudian untuk atribut obatnya ada dosis, nama obat, dan ID obat. Begitu juga dokter dan obat. Nah, di sini juga memiliki hubungan many to many, di mana relasinya juga memiliki atribut, yaitu ID dokter, tanggal racik, dan ID obat. Nah, seperti ini. Kemudian saya buatkan tabelnya juga. Di sini ada tabel rekam medis yang PK-nya sendiri merupakan ID-nya atau primary key PK. Kemudian FK atau foreign key-nya ada ID pasien. Nah, ini kan tadi terhubung kan one to one. Nah, di sini ada ID pasien. Nah, FK ID pasien ini dihubungkan ke PK ID pasien. Jadi rekam medis memiliki FK ID pasien. Nah, ini dihubungkan. Kemudian lanjut untuk tabel pasien juga memiliki PK ID dan FK-nya ada ID dokter. Nah, tinggal kita hubungkan
foreign key-nya ID dokter ini kepada tabel dokternya. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan ke PKID dokternya. Seperti itu. Kemudian untuk tabel obat pasien, nah di sini sebenarnya ini tabel relasi obat pasien. Ini tercipta karena tabel ini merupakan hubungan many to many. Nah, jadilah tabel seperti ini. Nah, kalau relasi seperti ini memiliki dua FK, dua foreign key. Yang pertama ada ID pasien, kita hubungkan ke tabel pasiennya. Kemudian ada FK yang kedua ada ID obat, kita hubungkan ke tabel obatnya, ke PK ID obatnya. Seperti ini. Nah, di sini ada ID obat. Nah, ID obat juga memiliki ID juga sama. Nah, ini ada atributnya. Kemudian untuk tabel relasi dokter obat, ada PK yaitu ID-nya sendiri dan memiliki dua foreign key, yaitu ada ID dokter atau ID dokter dan ID obat. Kita tinggal hubungkan ke tabelnya masing-masing. Nah, di sini ada atributnya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab soal nomor 2, saya sudah buatkan transformasi IRD ke basis data relasional. Berdasarkan IRD tersebut, saya mentransformasikannya ke bentuk tabel relasional dengan menentukan primary key dan foreign key untuk setiap tabel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan tabel yang sudah saya buat. Tabel spesialis menyimpan data bidang keahlian dokter. Nah, seperti ini. Atributnya ada ID spesial, nama spesialis. Nah, ini ada keterangannya. Itu primary key dan varchar dalam kurung 100. Kemudian tabel dokter ini memiliki foreign key ke spesialis. Ini teman bisa lihat memiliki foreign key ke spesialis seperti itu. Kemudian tabel pasien juga memiliki foreign key ke dokter. Nah, bisa lihat. Nah, di sini atributnya juga ada pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Untuk jenis kelamin saya gunakan enum yang dimana di dalamnya ada L yaitu lelaki dan P adalah perempuan. Untuk tanggal lahir maupun itu tanggal apapun kita gunakan date atau date time sama aja. Kemudian ada tabel rekam medis. Nah, ini memiliki foreign key yang juga unik karena relasinya one to one dengan pasien. Ini maksudnya unik tuh ini unik. Nah, karena relasinya one to one dengan pasien seperti itu. Untuk tabel obat juga menyimpan data obat pastinya dan tabel obat pasien dan ini ada tabel dokter obat. Ini kan tabel relasi ya keduanya teman-teman. Nah, digunakan untuk menghubungkan relasi many to many masing-masing dengan primary key gabungan. Nah, teman bisa lihat. Nah, ini ada primary key gabungannya. Nah, seperti itu. Struktur tabel ini sudah saya dokumentasikan dengan jelas sepertinya ya. Dan semoga bisa dipahami. Nah, lanjut kita ke implementasi struktur database. Nah, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini setelah struktur tabel tadi dirancang, saya masuk ke tahap ketiga, yaitu implementasi menggunakan perintah SQL DDL di command prompt melalui exam. Sebenarnya sudah saya buat ya teman-teman, tinggal teman-teman bisa melihat apa yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama kita show database terlebih dahulu karena kita kan belum buat database-nya. Jadi sebenarnya kalau nggak show juga nggak apa-apa. Maksudnya ini langsung kita buat karena di sini saya menggunakan sistemnya data rumah sakit. Jadi kita buat database-nya yaitu create database rumah sakit. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan ini yang pertama. Nah, menjalankan perintah create database rumah sakit.
Kemudian yang kedua, saya use rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk menggunakan database rumah sakit ini karena tadi kita sudah buat dan kita gunakan seperti itu. Lalu saya jalankan kreatabel atau buat tabel. Nih, kreatabel. Yang pertama, untuk masing-masing tabel mulai dari spesialis, dokter, pasien hingga relasi obat pasien dan dokter obat. Sudah saya buat semua. Teman bisa lihat ini. Ini sebenarnya tadi yang sudah saya tampilkan di nomor 2 yang tadi di Word. Nah, kita masukkan ke command prompt. Ini kita masukkan ke DTL-nya ya, teman-teman. Teman bisa lihat seperti itu. Nah, setelah sudah kita buat semuanya seperti ini. Nah, saya juga memastikan bahwa semua tabel ini memiliki tipe data yang sesuai. Dan setiap foreign key-nya itu ditautkan ke tabel induknya dengan benar. Nah, setelah semua tabel dibuat, saya akan jalankan show tabel dan describe nama tabel untuk mengecek struktur masing-masing tabel. Nah, pertama, setelah kita buat tabelnya, kita show tabelnya. Nah, teman bisa lihat, ini tabel yang kita buat ada 7. Ada tabel dokter, dokter obat, obat pasien, pasien dan rekam medis, dan spesialis. Nah, untuk dokter obat dan obat pasien ini kan tabel relasi ya teman-teman, yang many to many. Oke. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita tampilkan masing-masing tabel ini bisa. Nah, ini sudah saya contohkan. Ini saya tampilkan tabel pasien. Caranya tinggal describe pasien. Titik koma. Nah, ini muncul data atau tabel pasiennya. Data dokter juga seperti itu. Ini untuk data spesialisnya juga sudah saya tampilkan. Mungkin kita bisa coba tampilkan yang lain seperti rekam medis. Kita coba tampilkan rekam medis. Nah, nih tampilkan. Nah, seperti ini. Ada ID rekam, ID pasien, diagnosa, dan tanggal catatan. Seperti itu. Nah, ini merupakan hasil dari nomor 3, yaitu implementasi struktur database atau DDL. Nah, untuk yang keempat. Nah, di tab keempat ini saya melakukan manipulasi data menggunakan perintah insert, select, update, dan delete. Nah, yang pertama, kita insert dulu. Insert, kita pertama use rumah sakit database-nya dan kemudian insert. Nah, di sini saya mengisi data ke semua tabel dengan data dummy. Nah, pertama, tabel spesialis. Ini tabel spesialis berisi 4 bidang seperti ada jantung, paru, metabolik, dan umum. Kemudian tabel dokter berisi 3 dokter. Tabel pasien berisi 3 pasien, yaitu ada Andi, Dina, dan Rudi. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan jenis kelamin dan tanggal lahirnya dan ID dokternya. Kemudian ada tabel rekam medis. Nah, di sini sudah saya tampilkan diagnosa seperti anggina, batuk, kolesterol, dan di sini ada tanggal catatan seperti itu. Nah, kemudian ada tabel obat. Nah, di sini ada nama obatnya sudah saya tampilkan. Saya isi dengan nama seperti aspirin, paracetamol, atorvastatin, dan saptoprin. Nah, di sini ada nama dosisnya. Ada dosisnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada data relasi pasien dan obat serta dokter dan obat. Juga saya isi dengan tanggal waktu yang sesuai. Nah, lanjut langkah yang kedua yaitu select.
Saya tampilkan berbagai kombinasi data menggunakan join. Contohnya, di sini saya menampilkan data pasien dan ID dokternya. Seperti ini. Ini juga ada jenis kelamin dan tanggal lahir. Kemudian eh, saya tampilkan diagnosa pasien dari rekam medis. Seperti ini. Ini ada nama pasiennya, diagnosa, dan tanggal catatannya. Kemudian menampilkan obat yang diberikan ke setiap pasien. Nah, di sini ada nama pasien dan nama obat yang diberikan. Seperti Andi diberikannya aspirin, seperti itu. Lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu update. Saya ubah nama pasien Andi menjadi Andi Prasetyo dan hasilnya langsung terlihat saat saya select ulang. Nah, di sini teman bisa lihat bahwa saya mengganti nama pasien Andi menjadi Andi Prasetyo. Nah, ini kan ada ID pasiennya 101. Nah, di sini teman bisa lihat ada keterangan raw match one atau change one yang artinya terubah atau kita berhasil eh, mengubah nama pasiennya menjadi Andi Prasetyo seperti ini. Kemudian untuk lanjut yang keempat ada delete. Saya mencoba menghapus data pasien dengan ID 103. Nah, di sini awalnya muncul error karena data pasien masih digunakan di tabel relasi obat pasien dan rekam medis. Nah, saya lalu menghapus data. Saya lalu menghapus data terkait terlebih dahulu di tabel relasi dan setelah itu perintah delete pada pasien berhasil dijalankan. Nah, sini. Setelah saya hapus di tabel relasi, saya hapus dan setelah itu saya delete lagi dan ini berhasil. Nih, query oke. Nah, sini tertera bahwa kita sudah berhasil menjalankan perintah delete. Seperti itu. Mungkin itu adalah manipulasi data atau DML untuk menjawab soalan nomor 4. Lanjut untuk menjawab soalan nomor 5, yaitu normalisasi hingga 3NF. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Pada tahap akhir ini merupakan sebuah proses normalisasi yang saya lakukan untuk memastikan desain database ini efisien dan bebas redundansi. Teman-teman bisa lihat, ini adalah data normalisasi atau data mentah yang sudah saya kumpulkan, yaitu ada data nama pasien, data jenis kelamin, tanggal lahirnya, kemudian ada nama dokter, spesialis, nama obat, dosis, waktu pemberian obatnya, diagnosa, tanggal catatan, dan tanggal racik. Lanjut kita langsung ke 1NF atau first normal form. Nah, sini ada data nama pasien. Nah, saya pastikan semua kolom hanya menyimpan satu nilai saja. Contohnya tidak ada kolom obat, tidak ada kolom obat yang berisi dua nama obat sekaligus. Nah, ini kan diambil dari data mentah atau data normalisasi di atas. Nah, ini sudah saya beri warna untuk memberikan keterangan bahwa data ini merupakan data duplikasi. Nah, contoh di nama pasien ada Andi. Kenapa Andi ini ada dua? Kenapa? Karena Andi ini menerima dua obat, yaitu aspirin dan saptopril. Jadi di sini kita tampilkan namanya dua nama pasien. Begitupun kayak spesial ini nama dokter Budi. Ini kan sebenarnya dua dokter saja. Cuman ditampilkan seperti ini karena ya memang pasiennya yang ditangani dokternya itu berbeda-beda. Seperti ini. Begitupun nama obat. Ini kan ada paracetamolnya ada dua dan
Yang menerima paracetamol juga ada 2 pasien, yaitu Sari dan Rina. Jadi di sini ditampilkan dua obat, 2 nama obat yang sama atau duplikasi. Seperti itu. Kemudian untuk second normal formnya atau 2NF, saya memecah tabel gabungan agar tidak ada partial dependensi. Contohnya, contohnya seperti ini. Di sini saya ubah nama pasiennya yang asalnya di sini 5 menjadi nama pasiennya menjadi 4. Karena apa? Karena di sini ada sebuah duplikasi. Di sini saya pisah di tabel pasien. Karena sejatinya itu pasiennya cuma ada 4. Jadi saya pisah di sini ada 4 pasien. Kemudian untuk dokternya juga saya pisah di tabel dokter. Nah, jadi kita tahu hanya ada 2 dokter saja di sistem rumah sakit saya. Nah, ini ada nama dokternya, ID, dan spesialisnya. Yaitu Dokter Budi spesialis jantung dan Dokter Citra spesialis paru-paru. Seperti itu. Nah, setelah kita pisahkan nama pasien di tabel pasien dan nama dokter di tabel dokter, kita coba masukkan ke tabel diagnosa. Seperti ini. Jadi untuk menentukan diagnosanya, kita hanya cukup memasukkan ID pasiennya saja. Karena di sini kita sudah menentukan ID pasiennya. Nah, di sini kan Andi 1, Sari 2, Budi 3, dan Rina 4. Kita tinggal masukkan saja ID pasiennya. Begitupun dokternya. Kita tinggal masukkan ID dokternya saja. Seperti itu. Lanjut untuk third normal form atau 3NF. Saya hilangkan transitive dependensinya. Sehingga data spesialis hanya bergantung pada ID spesialis, bukan pada nama dokter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya pisahkan spesialisnya menjadi saya pisahkan spesialisnya di tabel spesialis sendiri. Nah, jadi data spesialis ini hanya bergantung pada ID-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, hanya bergantung pada ID-nya, bukan nama dokternya. Jadi, contoh misal kita masukkan ke tabel obat, nah kita hanya perlu memasukkan ID-nya saja. Seperti ini. Nah, dengan begitu, semua tabel yang sudah saya buat dan sudah kita bangun tadi bareng-bareng, sudah memenuhi bentuk third normal form. Seperti itu. Semoga apa yang sudah saya buat ini cukup jelas ya teman-teman, karena sudah saya sedetail mungkin. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian atas hasil presentasi untuk UAS mata kuliah basis data mengenai pembangunan sistem basis data rumah sakit, mulai dari perancangan IRD hingga normalisasi. Semua tahapan ini saya kerjakan secara berurutan dan konsisten, baik secara konseptual maupun teknis di Command Prompt MySQL. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian suka konten edukasi seperti ini. Saya Muhammad Rifki Ridho, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.